Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Afifah. Di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS. Nah, pertama itu kita mencari data terlebih dahulu, di mana saya telah mendapat data mengenai minat belajar. Setelah itu kita menganalisis menggunakan aplikasi Smart PLS dengan cara sebagai berikut. Pertama itu kita membuka aplikasi Smart PLS. Apabila sudah tampil gambar seperti ini, kita buat proyek baru terlebih dahulu, di mana nama proyek saya itu data minat belajar. Setelah itu, untuk memasukkan data yang telah kita dapatkan atau yang kita olah, kita klik bagian klik 2 kali untuk mengimport data, untuk memasukkan data ini ke Smart PLS. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu kita olah data. Yang pertama itu kita pencet bagian ini, kita masukkan datanya terlebih dahulu semua seperti ini. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu, di mana kita telah mendapatkan 3 variabel laten. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah itu kita ubah namanya, di mana yang pertama itu kita ubah menjadi motivasi belajar. Yang ini kita ubah menjadi minat belajar. Minat saja ya, minat. Nah, setelah itu kita yang ini kita ubah jadi peluang kerja. Oke, setelah kita sudah ubah nama, kita kasih tanda panah, di mana minat itu mempengaruhi motivasi belajar, di mana juga peluang kerja juga itu mempengaruhi motivasi belajar, dan minat juga itu mempengaruhi peluang kerja. Setelah kita sudah buat seperti ini, kita langsung menghitung saja. Kita pencet bagian sini dan algoritma PLS. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pencet mulai perhitungan. Nah, setelah itu kita sudah bisa mendapatkan auto loading, di mana auto loadingnya itu bagian sini, di mana kita telah mendapatkan auto loading di atas dari 0,7, yang dapat disimpulkan bahwa indikator dari variabel laten ini sudah memiliki nilai validitas konvergen yang baik. Nah, yang ini ya. Nah, kita juga bisa lihat di bagian auto loading bagian sini, di mana sudah di atas 0,7 semua. Selanjutnya kita masuk di bagian validasi dan variabel konstruk, di mana di sini terdapat Chromebase alpha, reliabilitas komposit, dan AV. Nah, untuk bagian sini kita melihat bagian Chromebase alpha dan reliabilitas komposit, di mana bagian sini juga untuk penilaian reliabilitas dari variabel laten tersebut, di mana karakteristiknya bahwa jika nilai Chromebase alpha dan komposit reliability lebih besar dari 0,7, maka data disimpulkan bahwa variabel laten ini memiliki nilai reliabilitas yang baik atau memiliki keandalan yang baik dalam mengukur apa yang ingin diukur. Selain itu, terdapat beberapa literatur bahwa 0,6 itu juga sudah dianggap bagus, di mana kita dapat bagian minat Chromebase alpha-nya itu 0,671, di mana ini sudah lumayan bagus. Untuk motivasi belajar kita dapat 0,72, dan peluang kerja kita dapat 0,9, yang dimana dia lebih besar dari 0,7, berarti dia sudah bagus. Untuk nilai reliabilitas kompositnya, untuk minat 0,82, motivasi belajar 0,83, dan peluang 0,92, di mana dapat kita simpulkan bahwa reliabilitas kompositnya itu sudah bagus. Selanjutnya kita menganalisis bagian AV-nya, di mana nilai AV digunakan untuk mengukur validitas
konvergen juga selain kita melihat bagian loading faktornya, di mana karakteristiknya jika nilai AV lebih besar dari 0,5, maka indikator-indikator tersebut memiliki validitas konvergen yang baik, di mana kita bisa melihat bagian minat memiliki nilai 0,6, motivasi belajar memiliki nilai 0,55, dan peluang kerja memiliki nilai 0,55 juga, di mana nilai AV-nya lebih besar dari 0,5 yang dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut memiliki validitas konvergen yang baik. Selanjutnya kita masuk di R-square. Nah, bagian R-square ini di mana motivasi belajar memiliki nilai R-square sebesar 0,721 dapat diinterpretasikan bahwa validitas konstruk motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh konstruk peluang kerja dan minat sebesar 72,1%, sedangkan sisanya sebesar 27,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Untuk bagian peluang kerja memiliki nilai R-square sebesar 0,08 yang dapat diinterpretasikan bahwa validitas peluang kerja dapat dipengaruhi oleh konstruk minat sebesar 60,8%. Sedangkan sisanya sebesar 39,2% itu dijelaskan oleh variabel lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengaplikasian pada aplikasi Smart PLS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.